Rekan-rekan, kali ini kita membahas juga sangat abstrak sekali ya. Bahwasanya dalam sebuah kegiatan ada yang perlu kita perhatikan, yaitu pikiran, yang kemudian ada aktivitas. Biasanya pikiran dalam kegiatan pada umumnya kita sebut sebagai kognitif, yang itu memang ada dalam kegiatan kita atau kita sebut sebagai belajar. Sedangkan aktivitas itu sering kita sebut sebagai pembelajaran. Namun ini dalam dualisme ini kita mengambil sudut pandang dari teori moral. Rekan-rekan, moralitas tentunya sudut pandang yang paling kita sering gunakan itu untuk menjudgment perilaku, sehingga kalau kita menyebutnya itu pikiran dan aktivitas, maka sebenarnya itu menyangkut perilaku. Sehingga betul atau boleh kedua hal tersebut dipandang dari moral sah, ini istilahnya. Jadi kalau kita memandang sebuah belajar dan aktivitas pembelajaran maksudnya, itu Anda kaitkan dengan moral, itu juga dibenarkan karena ini menyangkut perilaku. Sebagai contoh, banyak hal seseorang yang sangat pandai sekali menggunakan kepandaiannya, menggunakan pikiran dan aktivitasnya untuk kegiatan yang tidak bermoral. Banyak. Tentunya ini merupakan PR bagi kita semua sebagai pendidik. Rekan-rekan, bahwasanya moral yang kita dengung-dengungkan, kalau itu pembelajarannya panjang sampai terjadi pengkristalan pemikiran, membentuk sebuah aktivitas yang sangat kuat, maka inilah yang kita sebut sebagai karakter. Setiap orang sebagai pengajar itu memiliki tujuan yang komprehensif dalam pengajaran, dan makna yang tertinggi adalah karakter. Moral yang memandang sebuah modalitas yaitu pikiran dan aktivitas, itu semuanya akan bermuara pada karakter. Mengapa hal ini terjadi? Karena kalau kita membangun kognitif yang kuat, itu tentu saja akan langsung berhadapan dengan teknologi seperti artificial intelligence. Susah. Karena semua kemampuan kognitif sudah diborong oleh teknologi tersebut. Sehingga jalan satu-satunya adalah membangun karakter agar terjadi perbedaan antara kecerdasan human, kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan. Ini penting untuk kita pikirkan sebagai moral. Sebenarnya kita juga sering bingung antara motif dan sebagai motif tindakan dan konsekuensinya. Karakter dari perilaku itu memang kita sulit untuk membedakan. Taruh saja anak-anak ini sangat hebat dan bernilai atau memiliki kemampuan yang hebat. Dia sanggup
memecahkan masalah, dia sanggup memiliki nilai maksimal misalkan dalam perguruan tinggi A atau dinilai 100. Ini kita juga tidak bisa langsung menjudgment itu sebagai karakter dari perilaku. Dia memiliki motif apa? Jangan-jangan motifnya adalah ya ABS, asal bapakku seneng atau orang tuanya senang. Karena motif ini sulit dibedakan. Oleh karena itu, ini butuh pendalaman untuk kita semua. Jangan-jangan memang dia memiliki karakter yang dia solutif. Semua permasalahan bisa ia selesaikan. Dan ini menjadi karakter dari perilaku tersebut. Rekan-rekan yang berbahagia, tentunya saya tidak menginginkan teman-teman terjebak dalam dua hal ini. Kita memang tidak bisa meramal atau kita tidak bisa menentukan pembagiannya secara jelas. Namun sebenarnya hal ini dua hal yang berbeda. Ini pembagian yang tajam ya, antara motif dan karakter. Sesuatu hal yang sebenarnya berbeda tapi sulit untuk kita bedakan dalam manusia, karena ini sifatnya sangat individualis dan ini masuk dalam kategori alam siswa masing-masing. Bisa saja ini digali, namun ini membutuhkan teknik atau cara tertentu. Rekan-rekan semuanya, saya meyakini memang bahwa semua tindakan yang memang itu adalah tindakan yang disengaja ya, ini adalah ingin melakukan tujuan yang bisa diramalkan secara sadar dan bukan kebetulan. Sebagai contoh, Bloom dalam C6 dia mengatakan siswa mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Memang tujuan ini diramalkan secara sadar. Kita yang mendesainnya, karena ini kita sengaja. Namun tiba-tiba bisa saja bahwa tindakan kita menghasilkan sesuatu yang di luar itu. Misalkan dia sadar bahwa dirinya adalah seorang problem solver. Wah, adanya kesadaran bahwa dirinya menjadi problem solver. Ini yang menjadi kegiatan yang memang tidak disengaja, tapi sengajanya siswa mampu diramalkan ya dalam tujuan itu. Jadi kita tidak perlu bingung pada teman-teman yang membuat sebuah tujuan pembelajaran. Tidak harus kita menjadi whole atau utuh, karena kita hanya perlu meramalkan saja. Karena tindakan kita begini, logisnya adalah menghasilkan ini. Tapi jangan sampai kita memiliki cara yang berlebihan, ramalan yang berlebihan. Misalkan tindakan kita hanya menanamkan pemahaman, tiba-tiba keinginannya yang ingin diramalkan adalah siswa mampu membuat. Nah, ini masih jauh. Maka tindakan itu perlu diwujudkan. Tindakannya bagaimana yang disengaja, nanti kita bisa meramalkan bagaimana. Itu saya rasa penting untuk kita pikirkan. Nah, tentunya ini ada beberapa hal, yaitu apakah ini merupakan pikiran yang sadar, dan ini perlu kita observasi memang sebuah keinginan, penolakan, dan sebagainya. Karena memang pikiran, terus kemudian kegiatan observasi, keinginan Anda,
Dan mungkin ada sedikit dalam diri Anda itu penolakan-penolakan tertentu gitu ya. Sebenarnya itu adalah aktivitas. Sudah memulai aktivitas, tapi masih baru mulai. Jadi pikiran sadar, observasi, mempunyai keinginan, dan adanya penolakan-penolakan diri, itu sebenarnya belum disebut sebagai aktivitas yang matang. Dia baru aktivitas permulaan. Maka awal dari kegiatan belajar, kegiatan pembelajaran, jadi dua hal itu, maka perlu kita lakukan bagaimana ini. Apa yang terjadi? Tujuannya apa? Jadi kalau menentukan hal tersebut, maka itu masih aktivitas mula. Jadi belum matang secara kegiatan. Ini aktivitas. Nah, rekan-rekan, memang ada perpecahan antara pemikiran dan perilaku. Memang kalau itu memang dipecah gitu ya, itu bisa. Iya, jadi dia punya pemikiran, tetapi ada juga yang sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Dia seperti itu. Maka ini sebenarnya bisa kita baca dari yang teori moral tadi. Dalam teori yang dua yang kita sebutkan sebelumnya itu menyangkut antara pemikiran dan perilaku. Rekan-rekan, kita akan membuat seseorang ini berpikir atau memiliki habit. Semuanya bisa diterima secara moral. Jadi menjadi insan pemikir bisa saja dia berperilaku. Dia juga kita sebut sebagai orang yang berperilaku tertentu. Sehingga ini boleh saja terjadi. Untuk melakukan sebuah kejahatan, untuk orang bisa melakukan perbuatan kejahatan, itu bisa dicegah dengan cara memberi penguatan pemikiran bahwa berbuat jahat itu sangat tidak baik. Mengapa tidak baik dan seterusnya karena itu berpikir. Atau kita membiasakan seseorang itu untuk terhindar dari perbuatan yang buruk. Misalkan memberi mereka pengalaman bagaimana menyantuni orang lain yang mereka sangat membutuhkan, itu akan menjadi penghambat. Misalkan itu dari teori moral, sehingga bisa dilakukan. Semuanya benar. Rekan-rekan, oleh karena itu ada beberapa yang perlu kita simpulkan, bahwa situasi sosial kekinian dalam kelas memang harus dibuat agar muncul etika-etika itu, sehingga mereka mampu mengartikulasikan dan mampu merefleksi. Jadi moral itu bisa kita wujudkan dengan membangun situasi. Rekan-rekan, cobalah berpikir agar nanti rekan-rekan bisa memahami sebuah arti kata kegiatan moral.